Ibu Esther Kandau. Shalom, para imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita berada di hadirat Tuhan. Dan yang dibahas saat ini adalah tentang doa. Semua kita pernah alami doa seolah-olah Tuhan tidak dengar dan tidak jawab. Tetapi di Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Kita semua punya pelataran berbeda-beda. Seperti tadi Ibu Lani berkata, pelatarannya anaknya yang tidak mau dengar dia. Ada yang pelatarannya bisnisnya naik turun. Ada pelatarannya di mana suaminya suka piknik. Berbeda-beda pelataran kita punya. Tetapi firman Tuhan menjamin saudara dan saya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang telah dia tanam di dalam hati dan dia suruh akan dikerjakan sampai sempurna. Amin. Salam dulu sama teman di sebelah dan berkata, tidak rugi ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Bapa. Kalau kami sekalian berada di hadirat-Mu, Engkau ada di sini Tuhan. Dan tempat di mana kami berdiri karena Engkau hadir menjadi kudus. Engkau mau berbicara kepada kami sekalian. Engkau mau dengar semua keluhan maupun ucapan syukur kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimasyhurkan. Roh Allah, Roh Kudus, kami sangat memerlukan Engkau. Urapi kami sekalian. Roh Allah, Roh Kudus, kendalikan kami, kuasai kami, mampu-mampukan kami menangkap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanda salib yang saudara buat itu dahsyat. Karena di atas kayu salib Tuhan tanggung semua dosa kita, semua kelemahan kita, semua sakit penyakit kita, semua kegagalan kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia menanggung bagi saudara dan saya. Sekarang bagian kita menanggapi apa yang dia tawarkan kepada kita. Sebagaimana tadi Ibu Lani berkata, dia berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak dengar doanya. Bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 2 tahun, 15 tahun. Nanti ada terang sedikit, gelap lagi. Ada terang sedikit, gelap lagi. Banyak orang pada masa-masa begitu jadi putus asa dan pergi ke dukun maupun orang pintar. Tapi satu hal saya belajar dari Ibu Lani, dia berpegang teguh kepada Tuhan dan Tuhan yang dia andalkan tidak mengecewakannya. Mari kita lihat di dalam kitab suci. Ada seorang perempuan di dalam Injil Matius 15. Firman Tuhan berkata, perempuan ini seorang Kanaan. Ayat 22 dari Matius 15.
Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, perempuan ini berbeban kembali seorang ibu. Dia punya anak yang kerasukan setan. Seorang ibu kalau lihat anaknya sakit, anaknya susah, anaknya tidak mau sekolah, anaknya buat macam-macam, yang paling susah adalah ibunya. Maka dia tidak salah alamat. Dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah dengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang mati. Ini ada tertanam di dalam hatinya. Dan dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan berkata, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kan harusnya tersinggung dong. Terlalu banyak orang sensi. Marah ketika tidak dijawab. Ketika tidak dipandang oleh teman, dia marah. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena perempuan ini sebetulnya menceritakan tentang kita sekalian. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, "Tolonglah aku." Malah murid-muridnya marahin dia. Sudah Yesus tidak menjawab. Murid-muridnya menjawab. Dikatanya, "Usirlah dia." Tersinggung gak kalau dibilang usir? Ya pasti tersinggung. Orang normal tersinggung. Tapi kita semua ini supranatural. Kita bukan orang normal. Ada roh Allah di dalam kita. Ada roh kudus. Ada roh yang tak terbatas. Ada roh yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia diam di dalam kita. Dan di dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Salam temanmu dan berkata, "Saya ini ciptaan baru." Ketika perempuan ini diusir, apa yang dia lakukan? Pada ayat 25 dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Anjing.
Saudara ingat di Papua barusan ini yang sampai kerusuhan gara-gara kata apa? Gara-gara kata apa? Monyet. Ini anjing. Sama kasar. Tapi perempuan ini matanya tertuju kepada Tuhan. Kita tidak akan gampang tersinggung kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita tidak akan gampang marah kalau mata kita tertuju kepada Tuhan dan berharap kepada belas kasihan daripada Tuhan. Lanjutnya dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betapa dia merendahkan diri, betapa dia percaya kepada Tuhan, betapa dia mengasihi Tuhan dan mengasihi anaknya. Dia tidak tersinggung, dia tidak main perasaan, tapi dia berharap Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa katanya akhirnya Tuhan yang tadinya tidak menjawab, seolah-olah doanya tidak diperhatikan, dibiarkannya dia, bahkan dibilangin anjing. Kita kalau dibilangin anjing langsung pulang semuanya, cepat tersinggung. Tapi perempuan ini tidak tersinggung, dia tidak marah. Setiap kata-kata kasar ataupun perbuatan-perbuatan yang kasar yang kita alami di dalam hidup ini hanya dengan satu maksud, agar karakter kita dibentuk dan Kristus makin nampak dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak akan izinkan terjadi kalau bukan untuk pembentukan karakter kita. Akhirnya Tuhan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Doanya dijawab. Setelah dia diperlakukan tidak dijawab, diusir, dibilangin anjing, tapi karena dia bertahan, berteguh terus, pasti Tuhan tolong anak saya. Maka Tuhan jawab sama seperti Ibu Lani, tidak pendek dia menunggu. Saya lihat ketika kami pergi ke daerah dan matanya bengkak, dia bilang, Bu Esther, anak saya mau cerai. Saya bilang, kenapa kamu tinggal dia? Saya berdoa, Tuhan suruh saya pergi. Saya bilang, marilah Tuhan yang suruh kita berangkat. Dia setia dalam pelayanan. Dan saat ini Tuhan jawab dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekalipun sulit kita lihat, tapi pada akhir daripada perjalanan itu Tuhan pasti dan pasti memberkati kita. Amin. Tos dulu temanmu di sebelahnya, berkata, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti dengar doa kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya dapat WA dari teman yang memberkati saya. Dia kirim saya tentang bunga matahari. Bunga matahari itu dia bertumbuh terarah kepada sinar. Maka kalau saudara lihat di kebun bunga matahari, semua wajahnya ke matahari. Tapi kan tidak tiap hari ada matahari. Ada masa-masanya gloomy, berawan, tidak ada sinar. Dan apa yang dilakukan oleh bunga matahari ini? Ketika tidak ada sinar, ketika tidak ada matahari, maka dengan sendirinya wajah matahari ini dia tidak lagi ke sinar,
tapi dia saling memandang. Alam membuat mereka bukan memandang kepada matahari lagi, tapi mereka saling memandang. Dengan kata lain, kekuatan yang dia peroleh, dia bagi kepada bunga yang lain. Kesanggupan dia punya, dia sinarkan kepada lain. Tunggu lagi sampai matahari bersinar. Bagaimana dengan kita sekalian? Masa kalah sama bunga matahari? Masa kita kalah sama bunga matahari? Kalau ada teman berpunya kesusahan, kalau ada teman punya kesulitan, marilah kita pandang teman itu. Berikan kekuatan, doakan dia, maka teman itu dibangkitkan kembali. Karena saudara dan saya menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita ini diciptakan untuk menjadi berkat. Cek dulu muka di sebelah. Muka berkat atau muka apa ini? Harus dicek dong. Kalau dari sini saya lihat semua muka berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara juga habisin apa yang Tuhan kasih. Coba habisin satu hari yang Tuhan kasih. Langsung kolesterol, triglyceride, uric acid, semua penyakit. Dan kita belajar untuk memberkati sesama kita. Amin. Yang kedua, kita belajar terambil dari Injil Yohanes. Bunda Maria. Ada satu pesta pernikahan di Kana. Dan Bunda Maria melihat bahwa anggur itu kurang. Dia datang pada Yesus dan dia berkata, ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi ada gradasinya. Dari kurang sampai habis. Kemudian Bunda Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Kalau kita baca ini, bagus kan? Tapi dalam bahasa aslinya berkata demikian. Mau apakah engkau daripadaku, perempuan, woman? Saatku belum tiba. Ini lagi resepsi loh. Begitu banyak tamu. Ibu ini datang kepada anaknya. Dia bilang mereka kehabisan anggur. Anak itu berkata, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Saatku belum tiba. Coba saudara punya anak perempuan enggak? Punya anak enggak? Lantas bilang di pesta, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Tuhan sih Tuhan, tapi jangan gitu dong di depan tamu. Ya kan? Mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Tapi belajar dari Bunda Maria. Sebagaimana tadi perempuan di Kana. Belajar dari Bunda Maria. Tidak tersinggung. Tidak cepat naik darah. Tidak cepat emosinya mengalir. Bilang sama teman di sebelah, jangan tersinggung. Karena itu yang buat kita gak bisa berdoa. Itu yang buat kita tidak bisa damai dengan keluarga. Karena sebentar-sebentar tersinggung. Di dalam pernikahan, jagalah emosimu. Bunda Maria dikatakan, mau apakah daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dia katakan, lakukanlah itu. Inilah bagi kita sekalian, ada masanya Bunda Maria pun tidak dijawab doanya. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak ambil handphonenya, kemudian mulai wudhu kemana-mana.
Tidak. Tapi dia tetap pada firman Tuhan. Dia tetap pada iman. Apa yang dia katakan, lakukanlah. Biarlah kita sekalian yang hadir, yang mau belajar saat ini, kita mau berdoa, dan kalau doa tidak dijawab, tetap kita baca firman, dan apa yang dia katakan, lakukanlah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Amin. Akhirnya Tuhan dengar dan ubah air pembasuhan menjadi anggur yang manis, dan itu adalah mujizat yang pertama yang Tuhan buat pelayanannya di bumi, di dunia ini. Mujizat yang pertama dia buat di dalam perkawinan. Sulit dua orang menjadi satu, dua latar belakang menjadi satu, beda pendidikan jadi satu, satu laki-laki satu perempuan menjadi satu. Sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang paling penting jangan tersinggung. Bilang teman sebelah, jangan tersinggung. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, saya bersyukur kalau saat ini saya boleh berdiri di sini. Karena belum lama yang lalu saya mengalami operasi yang cukup besar. Karena ada orang bilang, kok udah pelayanan kok pakai operasi segala sih? Kok pakai sakit sih? Jangan pikir kalau sudah pelayanan tidak, penyakit itu jadi tidak serang atau kita jadi imun. Apa yang orang lain alami, kita alami juga. Tapi selalu ada jalan keluar karena Tuhan beserta kita. Jadi saya ini suka kembung. Saya ke dokter karena kalau mau keluar kota saya selalu ke dokter. Periksa dulu. Nanti ada apa-apa, saya di ronsen, saya di macam-macam. Nah, saya bilang, dok, saya ini kok kembung-kembung terus ya. Oh sini, dia bilang, saya USG. Dia USG. Ya ampun, waktu di USG dia bilang ini penyebab kembung-kembungmu. Ada dua hal. Satu, ada kista yang jinak 0,5 kilo. Udah gede kan? Kemudian dia berkata kepada saya, ini harus diangkat. Ada lagi, dia bilang sekalian ini diangkat, peranakanmu diangkat, ovarium diangkat. Saya cuma dengar, kok semuanya dihabisin sih? Kemudian di sini dia bilang, di kantong empedu ada batu, sudah 2,5 senti, dia berkata. Ini udah gede. Kalau dia sakit itu sakit sekali. Angkat. Saya berkata, terserah deh dok, apa yang baik untuk saya buat saja. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama anak-anak, sama suami, sama anak-anak, saya mau dioperasi. Anak saya nggak terima. Nggak bisa dong ma, masa langsung dioperasi begitu? Second opinion dong. Oke. You mau second opinion, saya second, tapi second opinion sama. Tetap ada kista, semua ada. Jadi akhirnya tanggal 24 September saya masuk dan saya dioperasi. Dokter berkata, yang bagian bawah ini 1,5 jam. Tapi yang bagian ini itu lama. Bisa 3 atau 3,5 jam. Oke dok. Sebelum operasi, mari kita berdoa dulu dokter. Saya berkata, mari kita berdoa. Dan saya tahu teman-teman di luar saya juga berdoa. Suami saya berdoa, keluarga saya berdoa. Sudah itu, saya dioperasi. Tiba-tiba saya dengar, ibu sudah selesai. Loh, oh, kan biasanya kalau orang baru kena narkosa begitu kan, kalau dia udah selesai kan gitu kan. Oke, ibu sudah selesai.
Sudah selesai, saya bilang. Saya udah on langsung, nggak ada off-nya loh. Ketika di narkoso off, begitu dia bilang sudah selesai, on. Aduh, Roh Kudus, terima kasih kau buat saya on. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan jamaah saya dan semua. Dalam 5 hari saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya diperiksa lagi. Sesudah 19 hari saya sudah di Israel. Siapa yang buat itu? Kalau bukan Tuhan. Yang ingin saya katakan, jangan pikir kalau sudah melayani Tuhan tidak ada masalah. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesulitan. Ada. Ingat, gembok dijual selalu ada kuncinya. Nggak ada gembok cuman gembok doang. Nggak ada. Gembok itu ada kode nomornya kalau dijual. Dengan kata lain, setiap yang kegembok di dalam hidup saudara dan saya, pasti ada kuncinya. Pasti ada jalan keluar. Karena Kristus adalah jalan bagi saudara dan saya. Amin. Kalau saya ditolong, saudara juga ditolong. Kalau perempuan di Kana ditolong, saudara juga ditolong. Kalau Bunda Maria mengalami tidak dijawab, dan akhirnya dia ditolong, Tuhan ubah menjadi air pembasuhan, menjadi anggur yang manis. Dan itu adalah mujizat yang pertama yang Tuhan buat. Maka pernikahan saudara, mungkin di sini ada yang tinggal air pembasuhan. Ngelihat dia udah bosen sekali. Dulu kan kalau pacar mau datang udah deg-degan duluan, deg-deg. Dia mau datang jam 7, jam 3 kita udah mandi. Sekarang, oh kamu. Mungkin tinggal air pembasuhan. Tapi kalau Tuhan buat mujizat di dalam firman Tuhan, dengan perantaran Bunda Maria, maka saudara dan saya, setiap perkawinan kita diubah dari air pembasuhan menjadi anggur yang manis sampai akhir hidup. Perkawinan adalah pesta. Pesta kan? Jangan cuma resepsi 1 hari kemudian neraka sekian tahun. Bilang sama temanmu di sebelah, ada suami maupun istri, perkawinan adalah pesta. Ngomong. Tergantung dari kita. I choose to be happy. I choose to be blessed. I choose to be happy. Itu dari kita. Bukan suruh orang lain buat kita happy. Tapi kita yang memilih untuk happy dalam perkawinan, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dalam manapun Tuhan tempatkan saudara. I choose to be happy. Ngomong sama teman 1 kali lagi. I choose to be happy. Amin. Tuh senang dia lihat. Mestinya ada fotografer, dia lihat muka yang happy semuanya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, biar Romo Eko dapat lebih banyak kan. Jadi aku singkat-singkatin aja. Yang terakhir, kalau tadi kita sudah ambil contoh dari perempuan Kanaan, kemudian dari Bunda Maria, maka kita sama-sama buka Injil Lukas 22. Mulai dari ayat 39 saya akan bacakannya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut
dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tolong kalau saudara perhatikan baik-baik ini Yesus sendiri loh yang mengalami doanya ditolak. Tuhan Yesus berdoa, di mana Dia katakan di sini, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Dia takut sekali minum cawan itu. Apa yang ada di dalam cawan, di mana dia begitu takut minum cawan itu. Di dalam cawan yang harus menjadi tanggung jawab dia, di mana dia mau selamatkan seluruh umat dunia. Ada dosa, dia harus minum. Ada kutuk, dia harus minum. Ada perzinahan, dia harus minum. Ada kebohongan, di mana dia harus minum. Ada penipuan, di mana dia harus minum. Ada korupsi, di mana harus minum. Semua yang dia tidak buat, dia harus minum. Dan akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Tuhan kirim malaikat, dan malaikat itu memberikan kekuatan, dan Tuhan menjalankannya sampai akhir. Dia tanggung semua dosa kita, dia pikul semua kelemahan kita, dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Esther dengan firman yang sangat menguatkan. Setiap firman pada kesempatan pagi hari ini semua mengenai agar iman kita semakin dikuatkan. Amin.